Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali bertemu dalam renungan singkat siang hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang kudus, terima kasih Tuhan. Engkau kembali izinkan kami di sini Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Buka akal budi pikiran kami Tuhan, biar Engkau sendiri yang berkata-kata dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan singkat siang hari ini saya ambil dari Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sautnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu dan di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sautnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan menyediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba. Dan Abraham tinggal di Beersheba. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau kita mendengarkan kisah ini, rasanya sungguh tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak anaknya untuk menjadi korban persembahan bakaran bagi Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, seperti kita tahu Ishak adalah anak yang Allah janjikan kepada Abraham. Dan Abraham menunggu kedatangan Ishak ini selama 25 tahun. Dan Ishak adalah anak yang sangat dikasihi oleh Abraham. Pergumulan berat pasti terjadi dalam diri Abraham. Namun Abraham mengambil sikap yang benar. Abraham tetap patuh dan Abraham mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah dalam diri Abraham. Mungkin kita berpikir bagaimana mungkin Abraham bisa melakukannya.
Bapak Ibu saudara sekalian, Abraham mengenal Allah dengan baik. Ia tahu bahwa Allah akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan Abraham. Sehingga Abraham mempercayakan dirinya secara penuh kepada Allah. Dan Bapak Ibu sekalian, iman Abraham inilah yang menjadi fondasi yang kuat bagi Abraham, sehingga dapat mengatasi pergumulan hidup dalam diri Abraham. Bapak Ibu, seberapa banyak isak-isak dalam kehidupan kita? Mungkin kekayaan, kehormatan, atau mungkin juga kedudukan. Pada saat Allah meminta Ishak dalam hidup kita untuk menjadi korban persembahan bagi Allah, bagaimana sikap kita? Apakah kita akan meninggalkan Allah? Bapak Ibu, percayalah bahwa Allah mengasihi kita dan Allah menginginkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Allah mengizinkan kita mengalami ujian iman agar kita lebih mengenal Allah dan kita memiliki fondasi iman yang benar. Tidak dibutuhkan iman yang besar, tapi dibutuhkan iman yang benar dalam menghadapi setiap pergumulan dalam kehidupan kita. Terima kasih. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Sungguh iman yang luar biasa Tuhan yang ditunjukkan Abraham kepada kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami belajar dari Abraham Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami izinkan Engkau menguji iman kami Tuhan. Dan biarlah kami memiliki fondasi iman yang benar, sehingga kami dapat menghadapi setiap pergumulan hidup kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, sampai jumpa dalam renungan singkat di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.